Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal View Priyanda dengan NIM C1D1230025. Program Studi Bisnis Digital Kelas A Angkatan 2023 Universitas Jambi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management, Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus UU ITE dalam dan luar negeri. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan dasar hukum penting dalam mengatur aktivitas digital di Indonesia. Namun, penerapannya juga banyak menuai kontroversi, baik dari segi kebebasan berekspresi maupun perlindungan hukum di ruang digital. UU ITE diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengalami revisi pada tahun 2016 dan 2021. Tujuan awalnya adalah untuk mengatur transaksi, elektronik, perlindungan data, dan sanksi atas penyalahgunaan teknologi digital. Namun seringkali UU ini digunakan untuk menjerat warga yang menyampaikan pendapat atau kritik di media sosial. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas 5 kasus dari Indonesia yang melibatkan UU ITE serta 5 kasus internasional yang serupa. Meskipun dengan dasar hukum yang berbeda, tapi memiliki kesamaan dalam konteks hukum digital. Baiklah, untuk kasus yang pertama adalah Prita Mulyasari. Prita ini adalah seorang ibu rumah tangga yang menulis email berisi keluhan tentang pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutra. Email ini menyebar luas, dan pihak rumah sakit menuntutnya dengan pasal pencemaran nama baik melalui UU ITE. Kasus ini memicu protes publik besar-besaran karena dianggap mengkriminalisasi konsumen. Berkat tekanan masyarakat dan gerakan koin untuk Prita, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan vonis hukuman pidana terhadapnya. Nah, kasus ini menjadi simbol awal kritik terhadap penggunaan UU ITE. Baiklah, untuk kasus kedua dari Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ini adalah seorang musisi dan tokoh politik, membuat cuitan di Twitter yang dianggap menghina kelompok pendukung salah satu pasangan calon gubernur di DKI Jakarta. Cuitan tersebut dinilai sebagai ujaran kebencian, dan ia dijerat dengan pasal 45A ayat 2 UU ITE, dan Dhani ini kemudian divonis 1 tahun penjara. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa ekspresi politik di media sosial dapat berujung pada proses hukum. Selanjutnya, dari kasus ketiga yaitu Baik Nuril. Baik Nuril ini adalah pegawai honorer di SMA di NTB yang mengalami pelecehan verbal dari kepala sekolahnya. Ia merekam pembicaraan sebagai bukti, namun rekaman itu tersebar. Anehnya, Baik ini justru dijerat UU ITE karena menyebarkan konten asusila. Nah, kasus ini memicu simpati luas dari masyarakat dan tokoh internasional, hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan amnesti. Kasus ini menunjukkan ketimpangan perlindungan terhadap hukum terhadap korban pelecehan. Kasus selanjutnya dari Jerins SID. Jerins ini adalah drummer band Superman is Dead, menyebut Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO. Dalam unggahan Instagramnya, karena tidak setuju dengan prosedur tes PCR COVID-19, pernyataannya dianggap menghina institusi dan menyebutkan ujaran kebencian. Ia dikenakan pasal 28A ayat 2 dan pasal 45 UU ITE serta divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Kasus ini menjadi perdebatan tentang kebebasan menyampaikan kritik terhadap institusi. Kasus selanjutnya dari MKC. MKC ini adalah seorang YouTuber yang membuat konten-konten berisi penghinaan terhadap ajaran Islam. Ia menyebut ajaran agama tertentu secara negatif dan menghina Nabi Muhammad SAW. Ia dijerat dengan pasal 25 ayat 2, 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian berbasis sara. Vonisnya cukup berat, yaitu 10 tahun penjara. Kasus ini memperjelas bahwa penyebaran konten digital yang menyerang kepercayaan bisa berakibat hukum serius. Selanjutnya adalah kasus dari Julian Assange. Nah, Julian Assange ini adalah pendiri situs Wikileaks yang mempublikasikan ratusan ribu dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat, termasuk dokumen militer dan diplomatik. Ia menggunakan sistem digital untuk menyebarkan informasi sensitif yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Meski kasusnya tidak menggunakan istilah UU ITE, peristiwa serupa menyebarkan data digital secara ilegal. Nah, saat ini Assange ini masih menjalani proses hukum dan ekstradisi dari Amerika Serikat ke Inggris. Kasus selanjutnya dari Edward Snowden. Edward Snowden ini adalah mantan kontraktor NSA yang membocorkan data tentang program pengawasan rahasia terhadap warga Amerika Serikat dan internasional. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat ini memata-matai jutaan orang tanpa izin. Data dibocorkan melalui media digital dan dipublikasikan secara global. Snowden kini hidup dalam pengasingan di Rusia. Kasusnya ini dianggap membuka mata publik
Namun pemerintah Amerika Serikat menuduhnya melanggar hukum keamanan nasional. Selanjutnya dari Alexei Navalny. Navalny ini adalah oposisi utama Presiden Vladimir Putin di Rusia. Ia menggunakan media sosial untuk menyebarkan bukti korupsi pejabat tinggi Rusia, namun pemerintah Rusia menganggap konteksnya sebagai penyebaran informasi palsu dan ekstremis. Ia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini memperlihatkan bagaimana media digital dapat menjadi alat perlawanan politik, tapi juga bisa menimbulkan risiko tinggi bagi penggunanya di negara otoriter. Baiklah, selanjutnya yaitu kasus dari Nice Daily. Nah, Nice Daily ini adalah seorang konten kreator asal Israel, membuat video tentang tradisi tato suku Kalinga di Filipina. Ia dituduh mengeksploitasi budaya lokal dan tidak mendapatkan izin penuh dari pihak adat. Meski tidak sampai ke proses hukum, kasus ini memunculkan perdebatan besar tentang etika konten digital dan persetujuan budaya. Nah, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang sensitivitas budaya dalam dunia konten digital global. Baiklah, untuk kasus yang terakhir yaitu berasal dari Chelsea Manning. Chelsea Manning ini adalah analisis intelijen militer Amerika yang membocorkan ribuan dokumen militer dan diplomatik ke Wikileaks. Informasi tersebut menyangkut perang Irak, Afghanistan, dan operasi militer Amerika Serikat. Ia mengakses dan menyebarkan data tersebut secara elektronik. Ia dihukum 35 tahun penjara, namun kemudian hukumannya dikurangi oleh Presiden Obama. Kasus ini mengangkat pertanyaan etis. Apakah whistleblower layak dihukum atau dilindungi? Nah, dari semua kasus yang saya jelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi digital memiliki kekuatan besar, tapi juga resiko hukum yang tinggi. UU ITE ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, namun implementasinya harus adil dan tidak mengekang kebebasan berekspresi. Sebagai pengguna media digital, penting bagi kita untuk memahami batasan hukum, etika berinternet, dan selalu berpikir kritis sebelum membagikan sesuatu secara online. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.